season 16. Dia harus merasakan ini lagi. Au. Au. Oke. Tapi harusnya udah terlatih lah di waktu itu. Iyalah udah melanglang buana juga kan secara Betul. mentalitasnya juga. Ya udah kalau begitu ini ada game yang ketiga dan juga game yang terakhir. Dari babak regular season MPLI di season 16. Terakhir pula untuk malam hari ini. Sekali lagi, MPL Arena, mana suaranya? Agak lemes dikit tapi nggak masalah. Udah lemas mereka. Iya. Karena kita juga udah disuguhkan dengan game deg-degan yang durasinya juga panjang banget ya. Banget. 25 menit. Tapi untuk sekarang kalau kita ngelihat bagaimana Toy dengan adanya Cici Gold Lane bertemu dengan Granger nih bro. Wah, tapi sedikit riset dulu kita lihat di area midnya karena adanya minion equilibrium yang dikacaukan dengan adanya Grok. Jadi Sujinya sampai ngebantuin untuk clear cepat. Yap. Dan Rins masih mencoba untuk memberikan tekanan ya melalui Astral Sphere yang bisa ditembakkan juga. Tapi masalahnya X Magic juga punya damage dan rapatnya menutup sedikit jalur RRQ. Oke, di area bottom lane dari Dairen dan juga Kars. Wah, mereka pernah membela tim yang sama berarti ya. Iya juga ya. Anaknya Coach Chico juga dua-duanya. Bener juga ya. Ya anyway di bagian top lane juga kayaknya Shiva lebih dibutuhkan sedikit karena range lebih leluasa untuk memberikan poke damage. Bedanya nanti Toy selesai War Axe dia bakal lebih aktif untuk melanjutkan team fight-nya. Sementara Shiva butuh 2 item kan. Oke. Sementara ya keadaannya juga masih tenang ya, belum ada inisiasi pick off juga yang ingin dilakukan oleh Idok. Belum. Semenjak karena mengetahui follow up damage-nya masih belum pasti ya, dan chance to play off ini udah 100% dipegang Navi. Sakit banget Kars. Yap, itu dia ya. Semakin jauh pastinya projectile yang ditembak sama Rins akan semakin menyakitkan juga damage-nya. Jadi ya di belakang Kars ternyata tidak terlalu aman. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah siapa yang nantinya akan bisa memberikan follow up damage secara pasti atas inisiasinya Idok, Prof. Oke, sementara sekarang X Magic mencoba untuk bisa mengejar ke arah Rins. Solo kill. Solo kill. Berhasil didapatkan Rins ya. Sementara sekarang ada pertempuran di area Turtle dan siapa yang akan mendapatkan Turtle sebenarnya ternyata adalah Sun Sujin. Namun daerahnya tertinggal sendirian di bagian belakang masih sempat untuk berpindah. Yap, dari nyawanya Rins tuker Turtle ya. Ini masih bisa dibilang keuntungan buat RRQ nggak sih, Prof? Ya lumayan kalau sharing gold tapi balik lagi X Magic. Dia kalau secara individual bakal berbahaya. Dibalik sih. Waduh dilempar dong X Magic. Ada bantuan dan sekarang X Magic down. Yap. Diimbang ya. Karena nggak ada flicker juga tadi X Magicnya ya. Lebih memilih untuk flicker ofensif tadi dan kebetulan nggak ready di Brilliance of Wonder-nya. Ya, dan sekarang gamenya akan berlangsung lebih pasif lagi karena mungkin membuka ruang bagi Sujin untuk menunggu dia selesai dengan minimal 1 item biar bisa join team fight. Oke. Dan sekarang kembali lagi untuk bagaimana poke damage coba untuk disumbangkan terus-menerus oleh Rins-nya melalui tembakan jarak jauh yang dia berikan. Sementara kalau ngeliat dari Navi ya mereka belum masih terlalu bergerak banyak ya. Mereka memilih untuk main sabar terlebih dahulu sembari menunggu nantinya momentum dari Afro. Ini dia nih momen dari Afro nih dengan tectonic charge. Jangan lupakan juga bagaimana cara dia. Wah langsung ditabrakin kayak begitu dong Idok. Merasakan akibatnya. Yap, dan karena secara follow up damage ini lebih pasti nggak sih dari Navi kalau misalkan mau initiate. Dan ngelihat Shiva yang join itu jadi salah satu jawaban. Bonus ya. Damage tambahannya ada, Dead Sonata juga masuk banget tadi. Dengan adanya Darkening yang di-spam dari X Magic. Sementara kalau kita ngelihat dari setup Turtle nih ya, next. Harusnya bakal lebih sadar juga untuk Afro ketika kita melihat bagaimana kehadiran dia dengan tectonic charge-nya lebih dibutuhkan. Karena kan sebelumnya belum siap nih, beda sama Idok yang hanya bermodalkan ejector. Oke. Tapi Turtle akan segera muncul yang dimana harusnya mungkin secara head to head Woshipol akan bisa lebih unggul juga untuk bisa mengontrol dari netral objektifnya. Tapi kalau ngelihat dari RRQ ya mereka juga nggak segan-segan sih untuk coba makan dulu siapapun yang ada di depan. Terutama semenjak dari Afro-nya belum punya item defense yang mumpuni. Mungkin sekarang Sucujinnya yang bakal bisa jadi follow up untuk sementara waktu. Wah dilempar lagi tapi itu adalah Afro. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko untuk bisa membawa Afro masuk ke dalam zona defensif. Yap. Karena mungkin Sujin ya yang bisa nge-follow up dan Sujinnya masih baru beres ke arah purple buff dan fokus ke arah jungle-nya terlebih dahulu. Sementara setupnya udah mulai terlihat dari keduanya menuju ke arah Turtle. Yep, Idok mendekati tadi dengan smart vision yang dimiliki. Sementara sekarang Toy malah terjebak sendiri Toy.
Apa yang terjadi? Tapi Toy-nya masih bisa bertahan dengan satu Angel yang tekan dan juga Yoyo Blitz. Beserta dengan Curse Go. Tapi Toy-nya pun berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Mereka mencoba untuk bisa mendominasi. X-Magic berusaha untuk bisa mundur. Ditembak tadi sampai terakhirnya. Rins mendapatkan poin kill tambahan. Yap, dan RRQ mereka ngeboost banget dari segi goldnya juga. Oke, satu upaya pencurian ke arah. Oke, di badan ini dok dong. Yap, karena upaya pencuriannya masih gagal ya. Masih ada orange buff yang dikantongi sama Shipe. Tapi kayak ngelihat dari RRQ, mereka terlihat lebih lepas ya di game kali ini. Ya karena bermainnya mungkin juga dengan metode yang pick off ya. Dimana ini playstyle yang lumayan lebih fleksibel untuk mereka. Ketemu hero lawan mereka bisa gas. Kalau dengan damage yang cukup juga, apalagi dengan adanya Hunter Strike dari Sutsujin harusnya bakal cukup juga. Karena udah ada penetration, udah ada tipe burst damage single target juga dari Rins. Jadi siapapun yang di-ejector akan sangat mudah sekali untuk bisa dipunish. Yap, bottom lane Kars bakal coba ditabrak. Oke. Berhasil kan tadi dia untuk bisa mendapatkan karakter, tapi Karsnya masih bertahan sendirian, tapi Karsnya dengan vengeance. Balik ke arah Kars, gagal kali ini. Yap, hampir juga Sutsujin kena damage turret ya. Untungnya hancur duluan, sehingga Sutsujinnya masih aman dan dapetin pertukaran antara turret dan Karsnya pun menjadi bonus yang ditabung untuk RRQ. Wah, menurunkan Worship Ball dan X-Magic. Wah dilemparin dong, jahat banget. Ini dia idoknya yang bermain lebih ofensif juga karena Navi terlihat bermainnya sangat-sangat lebih cenderung pasif. Terlebih ketika Sutsujin udah menang dari segi level nih melawan Worship Ball. Sebuah bentuk yang terlihat jelas kalau misalkan kita membandingkan dengan adanya farming pattern yang dari awal udah sangat aman sekali bagi Shin. Dan bedakan sedikit dengan adanya Fredrin yang udah kalah dari awal dari segi objektifnya. Oke, tapi untuk sekarang kembali lagi bagaimana RRQ bisa bermain jauh lebih agresif dengan membawakan hero-hero pick off kayak gini. Apalagi ya udah follow up damage-nya juga udah cukup ada ya. Terutama Sutsujin yang udah mendapatkan power snowball-nya dengan Yi Sun-shin. Udah gitu di screening balik sama Rins-nya. Ini Rins ngepok dari jauh juga bete nih. Afro, Worship Ball. Dan Worship Ball dari tadi juga nggak punya posisi yang leluasa gitu loh, Prof. Jadi nggak leluasa buat teamfight ya. Karena mereka nggak 100% dari segi full HP-nya. Bakal sedikit kesulitan. Dibalaskan dengan Death Sonata yang nggak begitu berasa sebenarnya. Yap, Afro dalam rumputan terlihat sedikit tadi dan mereka mencoba untuk bisa menekan ke area dari Turtle. Tapi mendadak, Turtle-nya tetap bisa diamankan oleh Sutsujin. Pertempuran kembali terjadi di mana Worship Ball sekarang langsung dihancurkan kembali. Akankah Toy bisa dihancurkan? Tapi sementara sekarang X-Magic ada di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage tapi malah menghantarkan nyawanya. Ya karena minimal mungkin itu aja yang bisa dilakukan sama X-Magic ya. Flicker dan dapetin double kill. Kalau enggak ya nggak akan ada pertukaran atas hilangnya 3 pemain dari Navi, Prof. Sutsujin semakin superior sih. Dengan adanya leading 3.000 gold, RRQ akan semakin lebih leluasa untuk menjalankan pick off mereka. Dan apalagi dalam keadaan seperti ini, lihat tuh 1 kali poke damage yang diberikan udah sangat terasa sekali. Pedih ya pastinya. Pedih banget. Poke damage dan ini akan scaling lagi pastinya dengan item-item yang mumpuni nanti dari Rins. Terutama kalau udah jadi Wishing Lantern itu. Agak sedikit mengerikan untuk bagaimana frontliner dari Navi. Tapi ya dengan membawakan ke arah utility jungler justru berbanding terbalik di mana Sutsujin ya yang dapetin perfect turtle barusan. Ya udah pasti. Karena buat sekarang farming pattern yang tidak terhentikan, laning yang masih terbuka bebas akan terus bergulir bagi RRQ apalagi dengan adanya Yi Sun-shin yang harusnya sesaat lagi akan selesai dengan Endless Barrel. Udah punya Blade of Despair dia soalnya. Oke. Lightning Truncheon untuk Rins. Oh. Dan sebenarnya wah. Final Slash mendadak tadi mendapatkan karena daerah Throne of Ruin. Dan memberikan waktu untuknya bisa kabur. Ya masih bisa kabur ya walaupun memang agak sedikit hampir di commit juga sama pemain-pemain dari Navi. Tapi ya masih ada pergerakan dari Dairon dan sementara dengan Dairon yang selamat atas beberapa cicilan dari Navi. Ini ada space lagi yang bisa didapetin sama Sutsujin. Ini udah terlalu snowball, udah level 14 bahkan sekarang. Bedanya 4 level loh. Ya kan, berasa banget tentunya buat Yi Sun-shin. Yang free farming, bener-bener dikasih ruang, dapat objektif juga, perfect turtle. Ini tinggal nunggu aja sih waktunya untuk big fight. Throne of Ruin, ditambah lagi dengan adanya Astral Echo. Itu akan membuat damage ledakan dari RRQ semakin masif lagi. Oke, Worship Ball bakal coba untuk memegang ke area dari Lord-nya dulu. Wah, dicicil terus nih ya. Berasa tuh. Iya, dan Idok ancang-ancang, ejector masih belum mengenai target yang diinginkan dan Toy-nya juga dari tadi emang selalu target menuju ke arah belakang. Fokus banget.
Kalau nggak ke arah belakang emang cukup disayangkan ya karena nggak ada pilihan. Ya dan ini dapat tabrakan terjadi Thunder Ruin dari Tyrant begitu indah tadi terlihat di dalam area tersebut. Mereka bersatu bisa mendapatkan satu persatu. Dan untuk sekarang menyisakan X Magic sendirian. Iyap, dan itu di Astral Echo di combo dengan Throne of Ruin. Yang kena langsung menuju ke arah 3 target dari Navi. Fokus menuju ke arah inner middle turret terlebih dahulu dan Lordnya akan disolo aja oleh Sutsujin. Wah, ini bakal jadi free Lord harusnya. Navi tinggalan 7.000 gold lead. Dan sekarang Araki yang lagi leading dari segi temponya. Mereka nggak akan menghentikan tempo ini. On the way, Malefic Roar untuk Koh Ujin. Ini akan ngebuat damage deal yang diberikan terutama untuk para frontline. Ya mungkin untuk Oshipol terutama akan sangat-sangat terasa lebih dalam lagi. Alright. Tapi sekarang fokusnya lagi coba untuk menghancurkan setiap struktur bangunan yang ada ya. Hierarchy fokus ke arah top lane. Lordnya juga udah mulai spawn di arah tengah. Akan seperti apa lagi nantinya defensif dari Navi. Karena ya mereka kelihatan main udah lepas banget aja. Kadang jadinya kelepasan. Kelepasan, itu yang bahaya gak sih? Main lepas, kelepasan. Dan itu ngelakuin misplay. Tapi buat sekarang dengan keuntungan 8.000 ya kayaknya enggak sih. Apalagi udah jadi Malefic Roar. Ini bakal berasa banget buat Sutsujin nantinya. Damage deal yang diberikan akan sangat-sangat lebih dalam. Itu dia wishing letter untuk Rins. Oke, sementara sekarang Astraliga tadi udah langsung terlihat. Beberapa player sudah terlihat dengan sangat jelas. Satu bestar dari Amit sudah dihancurkan pula. Yap, dan semakin kita di belakang semakin gak aman ya. Shive tiba-tiba kena tembakan Astral Sphere barusan. Ya itu meteor nyasar ya. Bener-bener gak bakal expect kalau misalkan di belakang yang bakal kena. Buset, kena meteor, dinosaurus saja punah ya. Waduh. Iya. Apalagi Granger. Iya. Mas-mas bawa violin kan. Iya. Oke, sekarang menyisakan hanya 2 base turret saja dari Navi. Pressure yang coba untuk dimainkan oleh Aranti juga mereka nggak wow. Berhasil tadi melempar ke arah satu player. Namun sekarang Jairan. Thunder Ruinnya tadi connect ke arah 2 player sekaligus. Jairan benar-benar harus kembali dari ke arah beberapa player. Begitu banyak tadi damage sempat berat tubuhnya yang membuat sekarang si pun 1v1 situation. Akankah RRQ langsung menutup game yang ketiga ini? Harusnya masih ada satu wave minion di arah bottom lane. Fokus ke arah base turretnya terlebih dahulu. Dan hanya menyisakan 3 pemain. X-Magic maju. X-Magic satu terakhirnya X-Magic. Hampir saja tapi panas lantai dalam dikeluarkan. Special Sutsujin masih sempat untuk bisa kabur. Karena berhasil dihancurkan karena Bestia. Dan Bestia. Walaupun selesai. kemenangan kali ini memang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi kemenangan 2-1 bukan hal yang diinginkan. Memberikan satu game untuk Navi. Ini menjadi satu hal yang menutup mereka juga berkesempatan berjuang kembali di playoffs. Walaupun harus menorehkan sejarah buruk, RRQ menyelesaikan game ini dengan kemenangan 2-1.